Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, jumpa lagi bersama Ibu di pertemuan kedua di MK Profesi Kependidikan. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum lanjut ke materi, ini adalah visi misi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, di pertemuan kedua ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama kode etik profesi guru, pengembangan profesi keguruan, dan tujuan pengembangan profesi keguruan. Nah, kita lihat kode etik profesi keguruan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kode etik? Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok masyarakat maupun di tempat kerja. Sedangkan yang disebut dengan kode etik profesi yaitu pedoman sikap, tingkah laku, dan perubahan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari sesuai jabatan. Jadi kode etik profesi itu tidak harus berkaitan dengan guru saja, namun yang disebut dengan profesi pasti memiliki kode etik. Namun, menurut Profesor Dr. Haji Ahmad Sanusi, dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter, guru masih tertinggal karena belum memiliki sumpah dan kode etik guru. Nah, kenapa harus ada sumpah profesi dan kode etik guru? Menurut Ahmad Sanusi sebagai rambu-rambu atau rem dan pedoman dalam tindakan guru, khususnya saat kegiatan mengajar. Nah, ini ada 9 kode etik guru di Indonesia. Yang pertama yaitu guru harus berbakti. Harus berbakti maksudnya harus membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua yaitu guru harus berprofesional, harus profesional. Jadi harus profesional seperti melaksanakan kejujuran. Jadi memiliki rasa kejujuran yang sangat tinggi. Karena kenapa? Pepatah mengatakan guru itu contoh. Jadi bagaimana guru tidak baik kalau nanti muridnya akan menjadi baik. Yang ketiga, guru harus menjaga hubungan silaturahmi dan juga harus memperoleh informasi. Maksud di sini harus menjaga silaturahmi kepada siapa? Otomatis kepada peserta didik dan juga memperoleh informasi tentang peserta didik. Untuk apa? Yaitu untuk bahan melakukan bimbingan dan pembinaan kepada siswa tersebut. Yang keempat, guru menciptakan suasana yang baik dan nyaman. Jadi harus menciptakan suasana di sekolah maupun di kelas, khususnya di kelas, harus menciptakan suasana yang indah, baik, nyaman, agar kenapa? Agar tujuan proses pembelajarannya berhasil diserap oleh peserta didik. Yang kelima, yaitu guru menjaga hubungan baik dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Jadi untuk apa? Untuk membina peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Nah, secara bersama-sama membangun dan meningkatkan mutu dan martabat profesi. Harus itu ya. Yang ketujuh yaitu meningkatkan hubungan silaturahmi. Jadi guru harus meningkatkan hubungan silaturahmi secara profesional bersama kepada keluarga dan kesetiakawanan secara nasional.
Yang ke-7, yang ke-8 yaitu guru harus meningkatkan mutu organisasi PGRI. Jadi secara bersama-sama harus memiliki dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang ke-9 yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi guru diwajibkan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan pembangunan pendidikan. Nah, itu kode etik guru di Indonesia. Nah, fungsi kode etik tersebut untuk apa? Yaitu fungsinya untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota. Yang kedua yaitu untuk sarana mengontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang diberikan atau yang diemban oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mencegah campur tangannya pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, di sini juga sudah ada kode sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi, yaitu berupa sanksi moral dan sanksi dikeluarkannya dari organisasi tersebut, yaitu organisasi PGRI. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan profesi keguruan, di mana yang disebut dengan pengembangan profesi yaitu kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu bagi proses pembelajaran dan profesionalisme tenaga pendidik lainnya. Nah, di sini ada kegiatan guru yang menyangkut tentang pengembangan profesi, yaitu ada 5. Yang pertama, mengadakan penelitian. Jadi, tidak hanya dosen saja, guru pun harus mengadakan penelitian. Dalam bidang apa? Otomatis penelitian dalam bidang pendidikan. Yang kedua, yaitu menemukan teknologi tepat guna. Menemukan teknologi tepat guna yaitu dalam bidang pendidikan. Jadi, kenapa harus menemukan teknologi tepat guna? Ya harus untuk mempermudah juga kepada cara untuk mempermudah guru terhadap peserta didik juga. Yang ketiga yaitu membuat alat atau peraga bimbingan. Nah, yang keempat yaitu menciptakan karya tulis. Jadi guru itu harus menciptakan karya tulis dalam bidang pendidikan juga sesuai dengan keahlian atau profesi yang diambilnya. Yang kelima yaitu mengikuti pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum yang sekarang kita sudah beberapa ganti kurikulum. Yang dulu kurikulum KTSP juga, terus kita ganti lagi dari caturulan, terus juga kurikulum kurikulum KTSP. Nah, terus yang sekarang ya ada juga kurikulum baru yaitu namanya kurikulum K13. Sepengetahuan Ibu seperti itu ya. Nah, di sini ada 5 tujuan pengembangan profesi keguruan. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan karya tulis ilmiah. Otomatis kegiatan karya tulis ilmiah itu dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu membuat alat pelajaran, alat peraga, dan alat bimbingan. Untuk apa? Untuk mempermudah pelajaran bagi siswa di kelas. Dan juga tujuannya untuk tidak jenuh apabila kita menggunakan alat peraga, alat pelajaran, dan juga alat bimbingan. Jadi membuat situasi pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Yang ketiga yaitu menciptakan karya seni. Yang keempat menemukan teknologi tepat guna. Yang kelima mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Sudah kita bahas tadi di pembahasan sebelumnya.
kurikulum yang sekarang, ya kita harus mengikuti sebagai pendidik. Kita mengajar di sekolah, kurikulum apa yang sekarang diberikan oleh pemerintah, mau tidak mau ya kita harus mengikuti. Nah, sekarang kurikulum di sekolah yang diterapkan yaitu kurikulum ke-13. Nah, yang disebut dengan guru profesional yang pertama dalam bidang akademik, guru harus memiliki pendidikan minimal D4 atau setara dengan S1. Yang kedua, membina dan meningkatkan kualitas. Jadi, guru itu harus terus meningkatkan kualitas. Karena kenapa? Tuntutan zaman juga ya, kemajuan zaman, jadi harus meningkatkan kualitas. Yang ketiga, mengikuti pengembangan dan peningkatan profesional guru yang sudah memiliki sertifikat mendidik. Contohnya yaitu dalam kegiatan pelatihan, pemagangan, publikasi ilmiah, atau hasil penelitian dan gagasan inovasi. Atau juga bisa disebut dengan karya inovasi, prestasi pada forum ilmiah, pada publikasi buku juga bisa. Nah, yang keempat yaitu membina dan mengembangkan profesi guru. Nah, di sini ada dua yang meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial, dan profesional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi tiga, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Nah, itulah ciri-ciri atau klasifikasi guru yang disebut dengan guru. Nah, oke. Terakhir, sebelum ke tugas, nah kalian sudah tahu apa itu tujuan pengembangan profesi keguruan, kode etik keguruan, dan pengembangan profesi keguruan. Sudah jelas ya tadi Ibu jelaskan. Nah, sekarang tugas untuk kalian dalam tujuan pengembangan profesi keguruan ada beberapa poin, diantaranya yaitu guru harus mengikuti pengembangan kurikulum. Nah, pertanyaannya, menurut kalian bagaimana sih pandangan dan pendapat tersebut? Silahkan dijelaskan menurut pandangan sendiri dan pendapat sendiri mengenai pengembangan kurikulum saat ini di dunia pendidikan. Oke? Terima kasih. Ini tugasnya silakan dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan ketiga nanti insya Allah akan dilanjutkan di minggu berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat buat kalian, anak-anakku semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.